Halo teman-teman semuanya, semoga kabar semakin baik ya. Di sini teman-teman, saya mau tanya nih, apakah ada teman-teman yang sekarang sedang sebel sama seseorang, sedang kesel sama seseorang, atau sedang diintimidasi sama orang lain, sama atasan, atau sama teman, atau kamu sedang dikecewakan oleh sahabat akrab kamu, atau kamu punya masalah dengan mertua, yang membuat kamu jadi sering kepikiran, membuat kamu jadi kepikiran dengan kata-kata dia, yang nyelekit itu, yang membuat kamu sakit hati, dan lain-lain. Nah, teman-teman semuanya, kalau kamu punya masalah seperti ini, tonton video sampai habis. Karena saya akan share satu cara yang tentunya akan efektif untuk membantu kamu bisa mengatasi masalah ini. Ya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Oke? Teman-teman semuanya, ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan orang itu sesuatu yang menyenangkan. Betul ya? Nah, ketika kita bersosialisasi, kita berhubungan dengan orang, pasti ada intrik-intrik yang terjadi, pasti ada gesekan-gesekan terjadi. Kalau gesekan itu kecil, nggak ada masalah. Tapi kalau mulai gesekan itu mulai besar, dan kemudian yang terjadi adalah orang itu kemudian ngomongin kamu, kemudian mengatakan kata-kata binatang, atau kemudian merendahkan diri kamu, buat kamu jadinya sakit hati, kecewa, jengkel, itu yang membuat tidak nyaman, teman-teman. Seringkali kita membawa emosi, jengkel, kecewa, sakit hati itu terus-menerus dalam hidup kita, yang membuat kita jadi nggak nyaman dalam menjalani hidup kita. Apalagi, teman-teman, ketika kita punya masalah dengan orang itu dan kita bertemu dengan orang itu. Oke? Karena kita satu kantor dengan dia, karena dia atasan kita, atau mungkin karena dia adalah teman selevel kita, di mana kita harus bertemu dengan dia, di mana kita harus berinteraksi dengan dia tiap hari. Ketika kita harus berinteraksi dengan dia tiap hari, tapi kata-kata dia pernah nyelekit, itu membuat kita jadi nggak nyaman, sehingga kita rasanya nggak bisa sinkron ya, nggak bisa masuk, nggak bisa menikmati hubungan itu. Itu kan sangat mengganggu ya teman-teman ya. Pasti mengganggu. Contoh juga lah kalau misalnya kamu punya mertua ya, mertua yang kemudian sangat demanding, mertua yang juga sering mengatur semuanya, dan kamu juga merasa nggak berdaya karena merasa nggak enak, ewoh pekewoh gitu kan. Dan itu jadi kesel kan teman-teman. Bahkan mungkin kamu punya saudara kandung, ya, saudara kandung yang kemudian kamu kesel banget. Yang tingkah kelakuannya tuh nggak sesuai dengan kamu ekspektasikan, nggak sesuai kamu harapkan. Nah, itu contoh-contoh sehari-hari yang sering kita alami kan. Yang mau saya bahas adalah teman-teman, mari kita lakukan cara ini supaya kamu bisa jauh lebih powerful. Supaya kamu tidak lagi merasa nggak nyaman yang mempengaruhi kehidupan kamu sehari-hari. Oke, mau kan caranya? Oke, caranya ini masih saya ambil dari cara NLP, Neuro Linguistic Programming. Jadi di mana cara ini adalah kita mengedit gambarnya, teman-teman, kita mengubah modalitasnya. Nah, seperti apa sih caranya? Oke, langsung saja ya. Cus, kita masuk ke dalam solusinya. Oke, jadi tahapannya seperti ini teman-teman. Tahapannya yang pertama, oke, kamu silahkan tutup mata. Bayangkan orang itu yang kamu terintimidasi atau yang kamu kesel itu, bayangkan di depan kamu, dan kemudian bayangkan atau rasakan dia ngomong apapun itu yang ngomong yang membuat kamu jadi kesel, yang membuat kamu nggak nyaman. Nah, rasakan perasaan itu dalam hati kamu. Kamu izinkan, kamu notice ya perasaan itu apa yang muncul. Wah, benar-benar campur aduk, mereka kesel, sebel, dan lain-lain ya teman-teman ya. Yang kedua adalah ketika membayangkan orang itu ngomong, mungkin kamu ada gambarannya, itu berwarna gambarnya, ya, gambarnya berwarna. Nah, kamu ubah warnanya menjadi hitam putih. Kalau ternyata ketika membayangkan itu warnanya sudah juga hitam putih ya, nggak apa ya, tapi hitam putih aja. Setelah itu, yang perlu kamu lakukan adalah apa? Kamu jauhkan. Kamu jauhkan dan kamu kecilkan saja. Oke, jauhkan, kecilkan, kira-kira seperdelapan lah. Kalau kamu bingung seperdelapan seberapa ya pokoknya kecil lah ya gitu. Kemudian yang paling menarik adalah teman-teman, kamu pasang hidung badut pada orang itu. Ya, tahu hidung badut kan? Hidung badut warna merah itu loh, bulat warna merah, tahu ya? Pasang hidung badut itu di hidung dia. Udah lucu kan? Udah lucu pastinya orang. Wow. Nah, kemudian setelah itu ganti suaranya. Suaranya kamu ganti dengan suara tokoh kartun yang kamu suka. Tokoh kartun, kamu ganti dengan tokoh kartun. Siapapun tokoh kartun. Kalau kamu kenal tokoh kartun, misalnya Mickey Mouse, ganti dengan suara Mickey Mouse. Atau Donald Bebek, atau tokoh kartunnya lain. Silakan. Nah,
kemudian benar-benar kamu rasakan dia ngomong seperti itu dengan suara tokoh kartun itu. Nah, perhatikan teman-teman apa yang kamu rasakan di tubuhmu, apa yang kamu rasakan di hatimu. Nah, teman-teman, itu akan membuat kamu jauh lebih powerful lagi, teman-teman. Itu membuat kamu jauh lebih tenang menghadapi dia nantinya. Karena kamu jadi ketawa sendiri, jadi kececikan sendiri, ya kan teman-teman? Waduh, nah itu pasti akan sangat membantu kamu, teman-teman, ketika kamu nanti berhadapan dengan orang itu. Ya, nah silakan kamu praktekkan saja cara sederhana ini yang sangat efektif, teman-teman. Ini juga caranya juga saya lakukan juga di ruang terapi saya, teman-teman. Dan ini juga telah membantu banyak orang loh, teman-teman. Jadi jangan anggap remeh cara ini, ya. Dan kamu yang sudah menggunakan cara ini dan kemudian masih belum mendapatkan hasil maksimal, maka sudah saatnya kamu bisa terapi dengan saya, kamu bisa kontak nomor ini, WA ini ya, WA admin untuk kita melakukan perjanjian terapi. Nah, teman-teman, yang mau saya juga mau garis bawahi adalah sebenarnya tidak ada masalah ketika kita punya kesel, jengkel sama orang, nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah seberapa lama kamu jengkel, sebel, sakit hati sama teman. Karena kalau kamu menjadi terlalu lama, itu menjadi masalah di dalam diri kamu sendiri. Normal ketika kita sebagai manusia, kita kesel, kita sebel, kita jengkel, kita sakit hati ketika ada suatu hal yang terjadi tidak sesuai yang kita harapkan. Saya kembali lagi, saya ulang lagi di awal. Tanyaannya adalah seberapa lama kita masih punya emosi itu. Kalau kelamaan, yang kena sekali lagi siapa? Kamu, bukan dia. Ya, jadi sangat baik bagi kamu untuk kamu mulai untuk melepaskan semua beban batin kamu, untuk melepaskan semua emosi-emosi negatif yang kamu punya. Oke? Dan sekali lagi jika kamu butuh bantuan profesional, silahkan kontak admin di sini. Nah, video sangat singkat ini semoga bermanfaat bagi kamu untuk kamu bisa lebih baik lagi ke depan. Demikian teman-teman, salam bye-bye cemas.